Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milik kesempatan sak jelun ni aku sampai presentasian otak dait bahasa. Nah, langsung baing di jok bagian-bagian li otak. Nah, bagian-bagian li otak ni kerak telu. Pertama adalah otak belik. Apa sih otak belik nun? Nah, otak belik nun adalah bagian sak paling belik li otak. Sak berdua bagian ada otak kiri kanci otak kanan. Otak belik ni dah berdua pegawaian manten. Bimbat apa sak bih tirap, apa sak bih tegita, andai apa sak bih dengah. Nah, jadi fungsi otak belik ni itu bagi bareh beberapa dari beberapa fungsi sak fungsi-fungsi tenu berdua naran lobus bareh terbahas Nah, sak kedua ni otak kode. Otak kode ni tahun le baba otak belik sak berfungsi jaga pengurit otot-otot tadi seimbang, jaga ada sak jaga postur tubuh tadi di mentelampak anu apa dah non di apa dah non tetap seimbang mana hintin. Nah, ia fungsi le otak kodik sani enja. Nah, sak ketelun terus batang otak. Nah, batang otak ni tersambung kaca tulang bungkak. Nah, sak berdua serabut nadi ada tu serabut saraf. Nah, serabut saraf ni dia pegawaian sak jauh sinyal elek kanca oleh kelapuk bagian awak. Nah, jadi nak sabit tergenun. Nah, sabit tergenun ia sampian sinyal jok otak jadi ketahuan apa sambil tegan kan jadi apa sambil tegawe jari otak nu sampian jok tubuh jadi ketahuan tak apa sambil tegawe nu apa sambil tegawe nu mulah te saluran yang jok tubuh jadi awak tenuk tahun ngeruit sesuai le apa sak milik tenu. Nah, batang otak ni dah mengatur tekanan darah selain dari sabaru nun batang otak ni dah jadi ngatur darah ni ngatur darah detak jantung beke enten berembok. Nah, jadi dia butuh dek terasa ni enten berembok ni saya ngak sawah tatur ni si batang otak. Nah, selanjutnya nu bagian otak belik. Nah, bagian otak belik ni ada berdua ada 4 bagian ni soal materi. Pertama ada hemisfer. Hemisfer ni bun dekatan ni kan bagi jari 2. Pertama otak kiri atau otak kanca otak kanan atau dalam bahasa Inggris nu left hemisphere kanca right hemisphere. Nah, sang kedua adalah corpus callosum. Nah, bagian otak belik ada corpus callosum. Apa dan corpus callosum nun? Dua sisi le otak belik satuan si callosum callosum ni sa berfungsi jauh data le otak kiri jok otak kanan atau otak kanan jok otak kiri. Nah, misal dah terima si otak kiri bun jauh data nu jok otak kanan atau misal terima si otak kanan nah bun jauh data nu jok otak kiri. Nah, terus ada longitudinal piscer. Nah, longitudinal piscer ni adalah otak kiri kanca otak kanan terpisahan isi saaren longitudinal piscer. Dari pemisahan kanca otak kiri kanca otak kanan dari otak kanan ni aren longitudinal piscer. Nah, sak keempat atau sak terakhir ni adalah lobus sak 4. Nah, otak belik terbagi jari 4 lobus. Nah, bas jelasan apa kena lobus nun. Sak 4 lobus ni dia fungsi masing-masing sak nai jelasan ni le bawah. Nah, wah bianeh lanjut jok. Bagian-bagian di lobus. Nah, marak sounding baru no bagian di lobus ni ada 4. Lobus pertama lobus frontal, ada kedua lobus parietal, ketelun lobus occipital, keempat lobus temporal. Nah, pertama jelasan adalah lobus frontal. Apa sih lobus frontal no? Lobus frontal posisi di otak paling dulu berdua fungsi jadi pengontrol emosi. Nah, ia fungsi di lobus frontal ni
Lobus frontal ni nendah berduin peranan beli marantun berminten bertingkah laku, berminten memecahan masalah, berminten perencanaan, mata menula fungsi le lobus frontal ni. Nah, lanjut baik jok lobus parietal. Lobus parietal ni posisi le murin lobus frontal. Sa berdua tugas apa no ketahuan apa sabih tegen nu apa sabih tegen apa sabih terasaan ke apa sabih te ambu nah ketahuan tanu apa sabih tambu bih terasaan bih tegen nu isi ni lobus parietal ni nah di bendera lobus parietal nun dek tahu apa sabih terasaan nun dek ketahuan apa sabih tegen nu apa sabih tambu nun dek ketahuan mundara lobus parietal ni soal ye fungsi le lobus parietal ni. Nah, ketelun lobus occipital. Lobus occipital posisi nu le paling muri le bagian otak sa bedue peranan penting le penyerioan atau le penanggaan sehingga sa lobus occipital ni bing te pengenaon apa sabih te serio atau bih te tangga si maten denu. Nah, misal tenangga baso, nah katong kadang baso nu saya ngasa beduin te bagian otak sa ada lobus occipital ni atau tangga te buku, kadang ada buku saya ngasa bedue ada lobus occipital ni jadi apa no jadi bin tak tahu apa nu apa sabit tangga nu apa akah buku ke apakah basong de londong ke apa ke nah ya fungsi le lobus occipital. Nah terakhir no ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ni posisi di otak paling seri dekat kentok. Sa berfungsi jari tahu dengerti apa sabit dengah kanca tahu terkontrol emosi. Nah, jadi apa sabit dengah nu manten suara basong ke manten suara meong ke apa sabit dengah nu manten suara meong nu ketahuan ke enten suara miang nu saya ngasa arak lobus ni nah sarap-sarap nu bisa antarane apa nu apa sabit dengannya jok otak nah terus sapu lebih dengan nu bin proses le lobus temporal dan yuk ketahuan apa sabit dengan nu macam meong ke basong ke atau apa ke nah marak manula. Nah seterusan otak kode kanca batang otak. Nah, otak kode termasuk bagian otak sa berlokasi lemurin otak bele sa berdua fungsi kontrol pengeruit jaga keseimbangan kanca pergerakan sa becat. Nah, ni fungsi le otak kode mata saone kejelasan nu otak kode ni fungsi kontrol pengeruit jarin tahun seirama pengeruit teman dan tersalampak kan din langsung kedua-dua ngeruit naik terpasti sa kiri ke jiluan bu kanan atau kanan ke jiluan bu kiri jari nah ya fungsi di otak kode ni desa kontrol pengeruit nu adin sa seimbang lah maten adin sa endi dinsa endi terkecoh madan berembi ya madan terlampak madan mau baru nu harus kiri julang kanan misal keduaan julang kanan lapa berarti loncat ada nah ya fungsi le otak kode ini adin tesa tahu selarasa nih bagian-bagian tubuh madan naik kiri kanca naik kanan teke nah mata menu lah kanca selain nun jaga keseimbangan nah yen fungsi otak kode ni dah den sa jaga keseimbangan din teri nu nah ketelun adalah pergerakan sa becat nama den refleks lah pergerakan becat nu sa sebenar nun otak kode ngepe fungsi mata refleks nu pergerakan sa becat. Nah terus batang otak posisi nu le julun otak kode berduin saraf sa sampai sinyal jokawak. Nah batang otak ni kan berduin serabut saraf ada nah serabut saraf ni fungsi nu jari
jauh sinyal jauh otak atau jadi jauh sinyal le otak. Sa inu endah fungsi intenu jadi pengontrol detak jantung madang saone inu bijelasan no. Kanca enten berembok, kanca aliran darah dia adin tetap normal. Nah, ia fungsi le batang otak ni. Batang otak ni endah berduin bagian aren midbrain atau otak tengah. Sa berfungsi berembintan dan kejap, ekspresi wajah, tekanca keseimbangan. Dan nah, ia fungsi batang otak ni yang bermain dan kejap kan di secara rasian bermain dan kejap nu soal warak fungsi di batang otak ni sehingga tenun di tahu rasian ya wah mantan ekspresi wajah te misal nyakan sili misal nyakan te apa renung nyakan senang bari ekspresi wajah nun di tahu terbohongi. Nah ia fungsi ni le batang otak ni kan keseimbangan. Nah selain oleh otak kode ini, nah batang otak ni dah dia fungsi kan keseimbangan membantu otak kode, ia tulang otak kode oleh keseimbangan. Nah selanjutnya ada area Broca dan kanca area Wernicke. Nah area Broca ni merupakan adalah bagian otak belik. Nah berlokasi le lobus frontal. Sa berfungsi di pemrosesan bahasa, mengerti bahasa, apa sabi ungkapan si batur bu itu ngerti te sehingga sara Wernicke kena searah area Broca kanca area Wernicke ni kanca kemampuan mengekspresikan ide dalam bentuk bahasa macam misal nulis puisi kan misal kadu bahasa langsung. Nah ialah fungsi oleh area Broca kanca area Wernicke ni manteng kan misal tulis puisi. Nah bisa ekspresian bahasa ini dalam bentuk tulisan. Nah ini adalah fungsi le area Broca kanca area Wernicke ni kanca misal langsung pidato oleh julun dengan tanpa arah tulis tulisan bah. Nah ia fungsi area Broca dan area Wernicke ni soal area Broca kanca area Wernicke ni fungsi le pemrosesan bahasa sehingga bahasa nun tahu ngerti si dengan. Nah, misal dia ngerti misal bahasa nu kerecoh, nah nu je kemungkinan ara gangguan ngeraos atau gangguan berbahasa baris jelasan. Nah, area Broca ni ia berdekatan kaca area Wernicke. Saat sambung si saraf saarun vasculus arcuata. Nah, area Broca ni ia tetap berdekatan di kaca area Wernicke ni sehingga arah penyambung atau arah koneksi terkoneksian si saraf saarem fasciculus arcuata. Nah ia jadi penyambung ni desa tetap begawean satu sama lain. Nah terus berokas area kanca area Wernicke ni terkait le seke hemisfer atau seke bagian otak kebanyakan di otak kiri. Nah otak belin bagi jadi dua kan otak kiri kanca otak kanan. Nah terus area Broca kanca area Wernicke ni tadi le otak. Nah otak tendait nun kebanyakan le otak kiri. Nah selanjutnya gangguan ngeraos atau language disorder, gangguan berbahasa atau gangguan ngeraos. Nah apa je kena gangguan ngeraos nu, apa je kena gangguan berbahasa nu? Gangguan ngeraos atau gangguan berbahasa ialah gangguan berkomunikasi dengan nu sekan tahu kadu bentuk-bentuk bahasa macam ngeraos, tulisan atau tanda. Nah misalkan bahasa nu penuh di bun kadu dalam bentuk ngeraos atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk tanda. Nah ni sekan tahu kadu si dengan berdua gangguan ngeraos atau gangguan berbahasa nu. Selain nu ni endah sekat ngerti apa bih dengah kaca gita padahal dia berdua kekurangan di fisik kaca dia mampu kadu bahasa secara efektif dengan ngeraos. Nah ya sekat ni apa no ya sekat ngeloading lah inti. Nah apa sabih gita apa sabih ngeraos misal batuan
nanya apa tu berkeluaran A B lain nah ia sebab nu dia salah satu indikasi dengan berdua gangguan dalam ngerawas atau dalam berbahasa, padahal dia nak kekurangan fisik kan, misalnya dia sara bisu apa dan din sara kedok atau lagu iya wah pung iya lagu din tahu mantan dengan sak normal sak lancar dengan raus dengan sak berdua gangguan apa gangguan berbahasa kanca gangguan ngerawas. Nah, macam-macam gangguan berbahasa. Nah, macam-macam gangguan berbahasa ni ada dua, ada reseptif, ada ekspresif. Nah, apa itu reseptif kanca ekspresif nu? Reseptif nu ketika sepuk kanak berusaha mengerti apa sabih terasa. Nah, ya jarin ngoning baru ya sekat ngeroding, ya sekat ngerti apa sabih bih terasa nu jarin terkadang nuan itu jok A nah ni jok B lain nah dia nyambung nah penyebab nuat sehingga arah gangguan berbahasa sak kemungkinan ni sede nah area beroka kanca area bernika sak marak dengan jelasan de onek nu nah ye nu kedua ekspresif apa ekspresif nu ekspresif nu ketika sopok kanak dia mampu kadu bahasa sak milin ungkapan lek pikiran atau lek perasaan nah ni marak dengan berembi ya mak dengan agak begak-gak atau bisu sekan anuan bahasa sekan segulan apa bin milin kadu lek bahasa nu apa milin ungkapan sekan segulan soal apa soal arak gangguan tenu le apa nu oleh otak pesa kemungkinan tersebaban si gangguan berbahasa atau gangguan pengeraos. Nah gejala lek gangguan ngeraos. Nah, gejala lek gangguan ngeraos satu tanda-tanda lek dengan gangguan ngeraos nu kan baru gangguan ngeraos nu ada dua, ada reseptif kaca ekspresif. Nah, gejala tenu atau tanda-tanda adalah tanda-tanda tenu pertama lek ekspresif ni. Lek ekspresif tanda-tanda tenun kadu penyusunan kata sak kurang tepat. Nah, kadu penyusunan kata sak kurang tepat misalnya subjek oleh tengah atau tu siapa non atau tu predikat le oleh apa non oleh julu ke kanu salah ni misalnya pernyataan aku milih mangan terus mangan milih aku nah jadi penyusunan kata-kata ni kurang tepat nu misal aku milih mangan harus dibungerti dengan bunyi menin mangan milih aku jadi penyusunan kata-kata si nun kurang tepat jadi dengan dengerti si nah ya ada kemungkinan gejalan tenu gejalan le gangguan ngerawas satu berbahasa bentuk ekspresif. Nah kedua sekan tahu susun kata-kata jadi kalimat. Nah sekan susun kata-kata jadi kalimat ni misal aku nah ya mukur ngindeng wah ya sekan tahu susun kata-kata jadi kalimat misal kena aku milih mangan aku jadi ya mukur ngindeng sekat ngati soal mukur ngindeng soal kembali mukur ngindeng malu ngone nu penyebab nu ada gangguan pengeraos kemungkinan sede beroka atau bernikin tenu ansoli otak. Nah ketelun mukur ulang kata-kata kanca pertanyaan dia yang berjawab. Nah wah mangan kembe buah apa kan dia mangan apa kan duk mangan apa kan duk mangan nah mukur ngindeng apa sabih tanyaan si dengan nu jadi sekat ngerti meskipun ngerti lawan dia menjawab nu mukur ngulang apa jawab apa sabih jawab nu padahal cukup ngulang sekali dengan tanyaan nu ngerti nah lagu ni mukur ngulang seolah-olah si satukan daya nun dia ngerti lagu padahal nia ya berdua gejala atau gangguan ngeraos sehingga muka rindang din saat ngeraos nuan nah ia gejala soal ekspresif ni gejala ekspresif le gangguan ngeraos atau gangguan berbahasa selanjutnya
gejala reseptif. Nah, gejala reseptif oleh gangguan ngeras oleh kanca gangguan berbahasa atau tanda-tanda oleh bagian reseptif oleh gangguan ngeras atau gangguan berbahasa ni. Pertama, sekat ngerti kata-kata sabis terasa. Nah, sekat ngerti ya sekat nyambung waneh mau ni baru misalnya jok A, misal itu jok A, ni jok B atau ni jok B itu jok A. Jadi sekat ngerti. Nah, sak kedua berusaha ngikuti apa sabih terawasan. Nah, sak kedua berusaha ngikuti apa sabih terawasanin dalam arti ya matematik baru dia nyambung wah apa sabih apa sanu dari sabih terawasan dari berusaha nggak ngikuti apa sabih terawasanun lagu ya sekat gak ngikuti sabih terawasanun padahal waktu tahun ke topik isinya lagu saya nggak saya sede apa no gangguan berbahasa nu dari sekat ikutin apa sabih terawasan ya keterawasan nun padahal dia ngertiin wah lagunya ya sekat ikuti sekat ngeloading jadi sekat dari berusaha ngikuti apa sabih terawasan nun. Nah iya bahanu mungkin penjelasan. Nah selanjut sebab gangguan ngeraus atau gangguan berbahasa. Sebab gangguan berbahasa atau gangguan ngeraus ni pertama cacat fisik, kemudian dengan bisu jaga, dengan kedok jaga, atau dengan apa no mana dengan cacat fisik wah intinya nih kanca otak denu ya sakit atau arah otak denu sakit maden brokas to wanix area denu ya sede mungkin. Nah ya penyebab dengan arah gangguan ngeraus atau gangguan berbahasa. Nah ada beberapa penyebab lain gangguan ngeraus kanca gangguan berbahasa nu maden dengan autis. Nah dengan autis ini kan kebanyakan penentuan agak-agak matelik film-film nu aneh dek si jelasan dengan autis nu ja ya sekat ngeraos sekali ngeraos kali sebulan juga musa ngeraos. Nah madan mun wah girang film girang boya pan autis ngertiin wah aneh dengan autis nu. Nah ke seterusnya nenda apasia. Nah apasia ini termasuk gangguan ngeraos penyebab nu kadang stroke atau arah infeksi oleh otak. Nah bisa dengan stroke nu agak-agak dia tahu ngeraos wah terus de kita film nu biasa dengan stroke nu ngeraos lagu sound ngeraos nu agak-agak dia ngerti sih Nah ia penyebab dengan stroke nu ia dengan penyebab gangguan bahasa nu salah skin stroke atau arah infeksi oleh otak. Kena infeksi ini demen sayan terinfeksi otomatis dan sayan berumbuk gangguan berbahasa dan gangguan tengeraus nu. Nah selanjut diagnosis gangguan ngeraos. Nah muntemeli tentuan apakah sopok anak nu medue gangguan berbahasa pertama-tama harus terima hasil atau penelitian oleh ahli dalam bidang gangguan berbahasa mengenai kondisi enten. Nah misalnya harap batur ya begagak ilah gangguan ngeraos dia. Nah belum tentu gangguan ngeraos soal si denun dia man terima hasil atau penilaian li ahli kecuali si denun wah terima hasil atau penilaian li ahli baru tahu simpulan batur denu gangguan ngeraos atau gangguan berbahasa nun ele penelitian atau hasil penelitian nun. Namun di mana hasil penilaian atau penelitian oleh ahli tentang gangguan berbahasa atau gangguan ngeraos le batur nun. Nah di mana tersebut tentang gangguan berbahasa atau gangguan ngeraos soal di mana hasil penilaian para ahli nun. Nah keceng darah hasil maning baru nun baru tersimpulan apakah batur nenu ada gangguan ngeraos atau ande mungkin hanya ini saat yang bau sampean kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.